I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu klik tombol like, tombol subscribe, dan juga nyalain loncengnya agar video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai di suatu pagi hari. Terlihatlah Gobichi yang lagi bersama dengan Pos. Pos pun saat itu berkata di dalam hati, pagi ini sangat menyegarkan. Kota ini memang memiliki banyak ras, tapi anehnya kenapa semuanya hidup damai tanpa konflik. Beda banget sama Yurazania. Kalau seandainya di Yurazania, pagi-pagi aja udah banyak yang gelut. Namun tiba-tiba Pos dan Gobichi mendapat laporan ada seorang penyusup tepat di bengkel tekstil, dan pasukan Kebita yang paling dekat diminta langsung ke lokasi. Dan karena saat itu yang paling dekat adalah Pos dan Gobichi, mereka pun langsung menuju ke tempat yang dilaporkan. Gobichi pun saat itu langsung mengajak Pos untuk segera ke sana. Dan sampailah mereka di tempat itu, Pos pun berkata, pasukan Kebita telah tiba. Katakan saja padaku, orang kurang ajar seperti apa yang berani menyerang negara ini. Dan saat itu terlihatlah Nemu yang ada di sana. Nemu pun saat itu langsung menyapa mereka. Melihat Pos yang disapa oleh kliennya, Gobichi pun saat itu langsung bertanya, apakah dirimu mengenal dirinya? Pos pun langsung jelasin, dirinya memang mengenalnya. Soalnya Nemu pernah pingsan karena kelaparan dan Pos menraktirnya makanan. Setelah itu mereka pun bertanya apa yang Nemu lakukan di sini. Nemu pun saat itu mulai jelasin dirinya lagi tidur di sini menggunakan kain halus ini. Nemu tuh suka banget sama teksturnya karena kain itu rasanya nyaman banget. Dan karena ini pertama kalinya dia melihat hal seperti itu, Nemu pun sampai mengelus-eluskan kain itu ke pipinya. Nemu juga jelasin, sebenarnya Nemu punya impian. Impiannya adalah menciptakan tempat tidur pamungkas. Dan karena itulah dirinya selama ini selalu tidur di berbagai tempat. Mendengar kata-kata dari Nemu, Gobichi pun berkata, kurasa dia adalah gadis yang aneh. Pos yang mendengar itu pun juga berkata di dalam hati, kukira dia datang ke sini atas perintah Raja Iblis Prey. Mungkinkah aku salah? Namun gak lama datanglah Suna yang mengambil kain yang dipegang oleh si Nemo. Suna pun saat itu berkata, aku senang kau menyukai barang ciptaanku, tetapi dengan produk yang dibentuk sangat baik. Kau nggak bisa asal-asalan memainkannya, itu nanti nggak akan bisa dijual lagi. Suna pun saat itu menghela nafasnya. Dan saat itu Gobichi pun langsung memberitahukan pada Pos, Suna adalah asisten pendamping dari Tuan Rimuru, dan dia adalah orang yang memiliki aura menawan. Di sisi lain, Nemu pun saat itu terus membujuk si Suna agar Suna tuh mau memberikan kain itu padanya. Tetapi Suna tetap menolak karena Nemu ternyata tidak bisa membayarnya. Ngedengar hal itu, raut wajah Nemu pun jadi cemberut. Nemu pun kemudian menunjuk ke arah Pos sambil berkata, Pos akan membayarkan itu untukku. Pos yang mendengar itu pun jadi teriak histeris. Untungnya Suna saat itu tetap nggak setuju. Suna berkata, hal seperti itu nggak diperbolehkan di sini. Jika kau tidak bisa membayarnya, maka kau harus bekerja. Nemu yang mendengar itu pun berkata dengan lesu, aku nggak mau bekerja. Bekerja itu melelahkan. Kayaknya dia 11-12 sama Raja Iblis Dino. Ngedengar hal itu,
Suna pun langsung tersenyum sambil berkata, pilih kerja atau kembalikan. Karena udah nggak ada pilihan lain, Nemo pun terpaksa untuk bekerja. Fox yang melihat hal itu sampai keringat dingin. Dalam hati Fox berkata, seperti yang diharapkan dari asisten Tuan Rimuru, dia bisa mengintimidasi dengan sangat mudah. Kemudian Suna pun melirik ke arah Fox sambil berkata, bisakah kau membantuku menjadi pendampingnya? Karena aku tidak bisa selalu ada di sini sepanjang hari ini. Fox pun saat itu langsung mematuhi perkataan dari Suna. Namun tepat setelah Suna pergi, Nemo pun saat itu terus mengeluh karena dia nggak mau bekerja. Mau diapain juga dia bilang tetap nggak mau bekerja. Bahkan dia berkata, kenapa nggak Fox saja yang bersih-bersih menggantikan dirinya? Fox yang ngedengar kata-kata Nemo pun jadi kesal. Namun tiba-tiba Nemo pun saat itu melihat ekor rubah dari Fox. Dia pun langsung mendekat ke arah Fox dan langsung menyentuh ekor itu sambil berkata, ini sangat lembut. Fox pun kaget karena ekornya tiba-tiba dipegang. Fox pun langsung minta Nemo untuk berhenti. Tetapi Nemo nggak menghiraukan perkataan dari Fox dan tetap menyentuhnya sambil berkata, sensasi ini sangat lembut. Ini sangat menyenangkan. Bahkan merasa aku ingin dililit olehnya. Ngedengar hal itu, Fox pun jadi makin kesal sama si Nemo. Mereka pun langsung melanjutkan pekerjaan mereka. Namun tiba-tiba datanglah Suna yang saat itu lagi mencari mereka. Dia pun langsung meminta Fox dan Nemo segera menemuinya tepat setelah pekerjaan mereka selesai. Dan setelah itu, Fox di sini penasaran apakah Nemo bisa melakukan pekerjaannya. Karena jujur aja, Fox sama sekali nggak ahli dalam pekerjaan seperti ini. Fox pun langsung melihat ke arah si Nemo. Dan terlihatlah Nemo yang masih semangat dengan pekerjaannya. Bahkan Nemo yang biasanya mageran bisa menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Ini membuat Fox jadi kaget banget. Dalam hati Fox pun berkata, dia sangat cepat menangani semuanya. Setelah itu, mereka pun memberikan hasil kerjaan mereka pada seseorang yang ada di sana. Dan setelah itu, mereka pun langsung datang menemui Suna dan mematuhi kata-katanya. Setelah semuanya selesai, Suna pun langsung memberikan kain dan meminta Nemo untuk mengantarnya. Nemo pun langsung cepat-cepat mengambil kain itu. Melihat itu, Fox pun langsung memegang Nemo sambil berkata, jangan kira kau bisa lari dariku. Nemo yang ngedengar itu pun langsung beralasan, aku nggak lagi berusaha untuk kabur. Tapi Fox tuh tahu Nemo pasti akan kabur. Dan karena itu, Fox pun berkata, jika kau kembali, kau bisa menyentuh ekorku sesukamu. Nemo yang mendengar itu pun langsung bahagia dan berjanji gak bakal kabur dari sana. Dan benar aja, setelah Nemo selesai melakukan pekerjaannya, dia pun langsung kembali pada Fox dan mengelus-elus ekor Fox. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Fox tuh takjub banget melihat Nemo yang bisa membuat benang dengan sangat mudah. Nemo juga jelasin, itu karena dirinya sering menggunakan busur. Dan pekerjaan mereka pun terus berlangsung dengan sangat baik. Saat lagi membawakan beberapa benang untuk si Suna, terlihatlah Suna yang saat itu lagi menganyam. Melihat Suna yang menganyam dengan sangat anggun, Fox pun berkata, Nona Suna sangat cantik. Tapi Nemo saat itu hanya kagum sama kain ciptaan dari Suna. Di sisi lain, Suna ternyata waktu itu menyadari kalau Fox dan Nemo lagi melihat ke arahnya. Suna pun langsung bertanya sama mereka, gimana hasil kerja hari ini? Saat itu, Fox mau bilang semuanya baik-baik aja. Namun Nemo malah berkata sangat melelahkan. Ini bikin Suna jadi tertawa. Suna pun kemudian berkata, terima kasih atas kerja kerasnya.
Dan makasih juga untuk Pos yang telah membantu Suna di situ. Ngedengar itu, Pos pun jadi malu-malu. Dan setelah itu, Suna pun bertanya pada Nemo, apakah Nemo masih mau bekerja di situ. Suna tuh suka banget sama kinerja dari Nemo. Meski Nemo terus mengeluh, tapi semua hasil kerjanya sangat baik. Bahkan Suna bisa melihat perkembangan jika Nemo ada di sana. Nemo yang mendengar itu pun jadi malu. Dia senang karena dipuji. Tapi Nemo saat ini masih nggak suka bekerja. Namun gak lama, terdengarlah suara yang berkata, "Permisi, apakah Suna ada di sini?" Dan ternyata itu adalah suara dari Rimuru. Suna yang melihat Rimuru pun kaget banget. Dia pun langsung mendekati Rimuru sambil bertanya, "Ada keperluan apa Tuan mencari diriku?" Rimuru pun saat itu langsung jelasin, dirinya ingin membahas masalah yang pernah mereka bahas sebelumnya. Di sisi lain, Pos yang melihat Rimuru dalam wujud slime itu pun berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat wujud slime Tuan Rimuru. Itu sangat menggemaskan. Aku jadi gugup dengan penampilan itu." Namun tiba-tiba Nemo yang tahu itu Rimuru pun berkata, "Itu Tuan Rimuru, dia sangat menggemaskan." Pos yang ketakutan itu pun berkata, "Tunggu, apa yang ingin kau lakukan di sini?" Nemo pun jelasin, "Jika aku tidur di atas lem, mungkin aku bisa tidur dengan sangat nyenyak." Mendengar itu, Pos pun ngelarang tindakan dari Nemo. Apalagi Rimuru adalah pemimpin negara. Namun, scene kemudian berpindah ke kastil Raja Ibis Frey, tepatnya di negara sayap surgawi yang bernama Fulbrosia. Terlihatlah Frey dengan beberapa pasukannya. Karena Frey waktu itu udah berkali-kali menghubungi si Nemo, tapi tetap nggak ada jawaban. Dia pun langsung bertanya sama bawahannya, apakah Nemo tidak akan melupakan tujuannya? Kedua bawahannya itu pun ragu menjawabnya. Mereka pun berkata, mungkin dia tidak lupa. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.